tahun 86 saya menemukan rahasia itu, anak sulung. Mengapa engkau minta gereja yang anggotanya anak sulung semua? Ternyata di Wahyu 14 diterangkan, gereja yang anggotanya anak sulung semua, itulah satu-satunya gereja yang bisa mengalahkan iblis pada akhir zaman. Wow. Nah ini kurang ajarnya setan. Sebelum anak-anak sulung lahir mengalahkan mereka, mereka rusak generasi muda Kristus dengan free sex. Saya akan percepat. Apa itu anak sulung? Kalau saya ucapan kalimat ini saya akan ngerti. Tidak semua anak pertama itu anak sulung. Maafkan saya. Saya pernah buat research. Ternyata 99 sekian persen orang Kristen masih percaya ya anak sulung anak pertama anak sulung. Saya berkata tidak, di dalam nama Yesus. Dengar, mengapa pernikahan Kristen pengantin perempuan masuk gedung gereja harus pakai cadar? Sejarah gereja mencatat waktu konseling, kalau pengantin perempuan sudah tidak perawan, cadar nggak boleh dipasang, sudah dibuka. Ini tanda kegadisan. Jadi anak sulung itu lahir dari seorang perawan. Walaupun itu anak pertama, tapi kalau ibu yang melahirkan tidak perawan lagi, maka itu bukan anak sulung. Dengarkan firman ini. Maka itu kenapa free sex diobral gratis oleh iblis. Karena iblis nggak ingin ada anak sulung lahir di pernikahan Kristen, saudara. Kurang ajar betul. Jaga dirimu. Saudara, tidak sembarang asal nempelkan Tuhan memberi selaput darah di rahim gadis. Tidak sembarang. Tuhan punya maksud yang luar biasa untuk melahirkan anak-anak sulung. Maka itu dalam ritual perkawinan agama apa saja di dunia, hanya ritual Kristen ada 3 kata penting: peneguhan, pemberkatan, nikah kudus. Catat 3 kata: teguh, berkat, kudus. Di agama apa saja ini tidak ada. Hanya di Kristen ada 3 kata sakti. Teguhkan dulu. Jadi nanti ketika mereka sudah mengucapkan janji, maka Tuhan akan meneguhkan kalian sah jadi suami istri. Waktu dia menjadi saksi, maka itu kata-kata kalian berdua yang menentukan. Setelah diteguhkan dan disaksikan oleh sekian banyak orang, berkat baru turun. Nikah kudus karena masih kudus. Hebat sekali Alkitab ini. Saya buat research dari tahun 70-an yang lalu. Saya belum menikah waktu itu, justru di situ saya heran. 80 sekian persen retaknya rumah tangga justru terjadi pada waktu kandungan anak pertama. Anak-anak muda, kalian dengarnya serius. Ini untuk kalian juga. Saya kaget, mengapa retaknya pernikahan terjadi pada kandungan anak pertama? Buat saya, wah seharusnya calon ayah, calon ibu ini suruh diam dia. Ya. Pada kandungan anak pertama seharusnya calon ayah, calon ibu itu bangga. Wow, akan jadi papa, akan jadi mama. Tapi justru retaknya di situ. Nah, riset itu saya mulai dengan sekian banyak keluarga yang saya teliti, tapi saya tanpa memberitahu apa tujuan saya memberikan banyak pertanyaan. Suara hasilnya mengagetkan. Dengar baik-baik. Andi tolong baca dulu Kejadian 1:28. Anak-anak muda, engkau dengar ayat ini. Hukum ini hanya ada di Kristen, tidak ada di agama lain. Tuhan di agama apa saja nggak pernah pentingkan ini, tapi Tuhan kita pentingkan. 1:28. Stop sampai di situ. Perhatikan urutannya. Yahweh memberkati mereka. Ini urutannya. Berkat dulu, lalu berfirman, beranak cuculah. Jadi adik-adikku, anak-anakku, dengar firman ini, bahwa pemberkatan nikah kudus itu bukan sekedar sakramen, upacara sebagai pelengkap dapat surat nikah dan sipil. Tidak, itu perintah. Kalau surga memberkati saudara dalam pernikahan kudus, setelah itu baru ada seks.
Jangan ada seks dulu, harus diberkati dulu. Maka berkat itu sebagai payung, tudung, pelindung, otoritas yang setan tidak bisa masuk ke rumah tangga kita. Itu hebat sekali. Saudara, maaf saya cuma cerita, kemuliaannya bagi Tuhan. Mungkin saya dengan istri saya adalah satu-satunya pernikahan di dunia diberkati sampai 3 kali, saudara. Dan kami tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena saya banyak keliling dunia sebelum saya menikah. Lalu di masing-masing negara yang saya sering kunjungi mereka minta. Saya pikir nggak mungkin. Akhirnya 3. 1 di Toronto, kedua di Indonesia, itu 1 Juli di Toronto, 17 Agustus di Surabaya, 14 November di Eropa. Tadinya yang September punya di Australia. Saya bilang enggak, yang Australia datang aja ke Indonesia. Saya bilang capek suruh kawin sampai 4 kali. Nah, mereka semua minta itu pernikahan kudus. Lalu saya berunding dengan istri saya, karena ini semua pernikahan kudus, maka walaupun kita tinggal sekamar, tidak boleh saling nyentuh sampai pernikahan yang ketiga selesai. Maka itu berkat dalam rumah tangga kami luar biasa, saudara. Karena ayat itu, tidak boleh ada seks sebelum diberkati. Jadi berkat di gereja ini bukan aturan manusia, ini perintah surga. Sejak ribuan tahun yang lalu. Maka itu jaga adik-adik. Oke, saya kembalikan. Mengapa hubungan seks sebelum menikah menjadi keretakan pada kandungan anak pertama? Begini ceritanya. Biasanya, maaf ya, biasanya dalam pacaran waktu jaga, pasti pihak cowok yang selalu menggoda. Sudahlah, toh aku juga sayang kamu. Sekarang atau menantikan sama saja. Ayo kamu buktikan cintamu. Pokoknya rawan gombal seperti itu. Maka terjadilah hubungan itu. Walaupun tidak hamil. Catat ini ya. Walaupun tidak hamil. Gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan, maafkan saya ngomong ini. Saya tidak langsung memberkati kalau ada yang lapor, ada yang hamil sebelum menikah. Jangan langsung dinikahkan. Periksa dulu. Ini betul-betul cinta, jodoh, atau main-main. Walaupun sudah hamil, jangan dinikahkan. Karena kalau main-main dinikahkan, korbannya banyak. Nomor 1, korbannya adalah 2 orang itu. Enggak cinta dipaksa kawin. Itu penderitaan. Betul tidak? Penderita kedua adalah anak itu, bayi itu. Karena begitu mereka 2 papa mama ribut, yang disalahkan anak ini. Karena ketika teman-temannya masih sekolah, masih studi tour, yang saling kerja, dapat karier begini, yang ini di rumah jaga anak, ngurus anak. Itu penderitaan. Yang ketiga jadi korban adalah orang tua. Karena orang tua mana yang senang dengar anaknya ribut terus kok sudah menikah. Apalagi sampai cerai, orang tua malu. Maka itu lebih baik saya ajarkan kepada mereka, kalau itu setelah diperiksa bukan cinta, tapi karena main-main. Yang pihak laki, teguhkan, tanggung jawab, memelihara, membiayai anak ini sampai lahir. Sampai nanti waktunya kita lihat mereka jodoh atau tidak. Kalau sampai tidak jodoh, ya udah, biarkan sampai besar, tetap dibiayai sampai si perempuan ketemu seorang yang mau terima dia dan terima anak itu. Jangan berkata, ya malu kami pihak perempuan, punya cucu nggak punya bapak. Lebih baik begitu daripada cerai. Karena kalau saya cerai nggak bisa nikah lagi. Ini konsep saya. Karena ayat itu tadi. Saya lanjutkan. Semua ibu hamil, tidak ada ukuran tertentu bulan keberapa tidak bisa melayani suami. Maka itu kalian harus tahu. Tapi tergantung kondisi fisik dan besar kecil perut. Ketika seorang istri yang sudah pernah hubungan seks sebelum menikah, karena rayuan pacarnya dulu, yang sekarang toh jadi suaminya, begitu si istri sadar ini kandungan anak pertama, aku nggak bisa ngelayani suamiku karena semakin besar perut ini. Maka si jahat masuk. Si istri ingat waktu masih pacaran dulu, betapa nafsunya suami ini nggak tahan. Nah, di situ timbul kecurigaan. Jangan-jangan. Ngerti maksud saya? Setan mulai masuk dengan ketidakpercayaan dan curiga. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Pas kebetulan hari-hari itu kerjaan suami banyak sehingga sering telat pulang. Wah, makin matang. Betul ini.